Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Rani. Maaf ya, kita hanya bisa bertemu secara virtual seperti ini. Iya, Bu, nggak apa-apa. Sangat disayangkan, tapi makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Rani. Ibu senang sekali nih Rani menghubungi Ibu. Nah, jadi Rani apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Ibu juga Alhamdulillah baik. Nah, ada apa gerangan sih Rani menghubungi Ibu? Saya pengen konseling, Bu. Oh, oke, baiklah. Tapi apakah sebelumnya Rani pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oke, jadi baiklah kalau begitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi konseling ini adalah bantuan dari konselor kepada konseli untuk membantu mengentaskan masalah dari konseli tersebut. Nah, jadi di dalam konseling ini ada yang namanya asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi karena ada asas kerahasiaan ini, Rani tidak perlu takut untuk menceritakan informasi, data-data, ataupun cerita pribadi Rani sama Ibu. Jadi ceritakan aja semuanya sepuas Rani. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Berarti siap cerita. Oke, baiklah. Sekarang mungkin bisa Rani ceritakan sama Ibu apa yang sedang Rani rasakan sekarang ini. Jadi gini, Bu. Sekarang nih, Rani tuh ngerasa gelisah, cemas juga, Bu. Kayak karena sebentar lagi mau itu, Bu. Rani tuh sebenarnya udah belajar dari jauh-jauh hari, Bu, sebelum UAS. Tapi nggak tahu kenapa ya, Bu, kayak semakin dekat waktu UAS, Rani tuh semakin gugup, cemas, Bu. Oke, baiklah. Ibu paham apa yang Rani rasakan. Jadi, kira-kira Ibu boleh tahu nggak apa sih yang membuat Rani jadi cemas seperti itu? Dan kira-kira sejak kapan Rani merasakan kecemasan tersebut? Jadi sebenarnya yang buat Rani cemas itu tuh karena di ujian sebelumnya, Rani tuh dapat nilai jelek. Jadi Rani tuh takut kalau UAS nanti hasil yang Rani dapatkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi Rani gitu. Jadi kayaknya tuh Rani tuh merasa tertekan gitu, Bu. Stres, terus cemas gitu, Bu. Jadi nggak tahu untuk sejak kapan Rani tuh ini sejak 2 bulan yang lalu gitu, Bu. Oke, lalu yang sudah tahu masalah Rani ini siapa saja? Kan Rani cuma cerita sama teman deket doang sih, Bu. Oke, jadi masalah Rani itu mengkhawatirkan dan juga mencemaskan ujian yang akan dilaksanakan karena takut nilai yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Rani. Karena di ulangan sebelumnya Rani itu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, gitu ya. Dan juga masalah ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan dan juga hanya diketahui oleh orang terdekat Rani saja, yaitu teman dekat Rani ya. Nah, Iya, Bu. oke. Jadi, Ibu ingin tanya nih sama Rani. Jadi, apakah Rani benar-benar ingin keluar dari masalah ini? Dan kira-kira seberapa besar sih keinginan Rani untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Bu. Rani tuh pengen banget, Bu, keluar dari masalah ini. Soalnya Rani tuh jadinya nggak fokus gitu, Bu, untuk belajar. Karena ya Rani khawatir, terus cemas gitu, Bu. Jadi menurut Rani sih, kalau untuk keinginan untuk keluar dari masalah ini tuh sangat besar gitu, Bu. Oke, baiklah. Kalau Ibu lihat, Rani memang memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk keluar dari masalah ini. Nah, lalu di sini Ibu ingin bertanya kembali nih kepada Rani. Jadi, apakah Rani pernah mencoba berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi keadaan Rani ini? Dan ada nggak sih waktu di mana Rani itu merasa terbebas dari masalah yang Rani alami? Belum banyak sih, Bu, yang dilakuin.
paling lebih banyak menyibukkan diri gitu. Jadi biar nggak mikirin masalah yang dialamin gitu, Bu. Jadi selain itu, ketika saya ngerasa sibuk, ya saya lupa dengan masalah itu, Bu. Oke, jadi Ibu memahami betul ya apa yang Rani rasakan dan juga Rani ada waktu untuk tidak merasa khawatir itu ketika sedang disibukkan dengan aktivitas lain ya. Nah, menurut Nak Rani nih, jika diskalakan 1 sampai 10 keadaan di mana Rani khawatir dan juga cemas. Nah, Rani itu berada pada angka berapa? Nah, jika yang berada di angka 10 itu kita anggap skala di mana kamu sangat bahagia dan tidak terbebani lagi oleh rasa cemas karena akan menghadapi ujian. Nah, kira-kira Rani berada di skala berapa? Sepertinya di skala 4 ya, Bu. Soalnya Rani itu benar-benar cemas gitu, Bu. Khawatir, kayak sampai stres, sulit tidur, terus susah makan, terus juga susah juga, Bu, untuk fokus belajar. Kira-kira apa yang Rani lakukan untuk mengurangi rasa cemas Rani tersebut? Untuk ngurangin rasa cemas, biasanya sih Rani belajar terus, Bu. Tapi kalau kayak memaksakan diri tuh, Rani nggak fokus untuk belajar. Jadi kayak materi yang Rani pelajarin jadi semakin susah, Bu, untuk dipahami. Oke, baiklah. Jadi Ibu sangat memahami ya apa yang Rani rasakan. Jadi kita akan melaksanakan konseling dengan teknik SFBC ya. Nah, jadi dalam teknik ini kita akan berfokus pada solusi. Jadi dalam teknik juga kita akan menggunakan miracle question dan juga scaling. Apa ya, Bu, miracle question dan scaling itu? Oke, jadi miracle question itu adalah pertanyaan seandainya atau pertanyaan yang mengandai-andai. Nah, sedangkan teknik scaling itu adalah pertanyaan yang menggunakan skala, seperti yang sudah Ibu tanyakan di awal tadi. Oh iya, Bu. Oke. Oke, kalau Rani sudah mengerti, sekarang Ibu mau tanya, seandainya jika nilai ujian Rani yang sebelumnya itu nilainya memuaskan. Nah, apakah sekarang Rani akan tetap merasa cemas dan juga khawatir? Kayaknya tentu aja Rani bakal lebih tenang sih, Bu. Jadi mungkin aja kalau misal sebelumnya itu bagus, Rani nggak bakal secemas ini untuk ujian kali ini, Bu. Oke, baiklah. Jadi seandainya jika Rani 1 minggu lagi nih bakal UAS. Nah, kira-kira apa sih yang bakal Rani siapkan? Ya pastinya belajar lebih giat sih, Bu, biar apa nilainya tuh lebih lebih bagus gitu dari nilai sebelumnya. Oke, nah lalu jika ternyata nih nilai yang Rani dapatkan pada ujian yang akan Rani hadapi 1 minggu lagi itu ternyata memuaskan, kira-kira apa yang bakal Rani lakukan? Pasti senang banget sih, Bu, itu menurut saya. Oke. Jadi kita kembali nih ke skala tadi. Jadi apakah Rani pengen ningkatin skala tersebut? Nah, kalau iya, kira-kira Rani pengen berada di skala berapa? Sepertinya skala 9, Bu. Soalnya Rani tuh nggak pengen merasa terbebani gitu, Bu, dengan rasa cemas. Terus Rani tuh juga bisa pengen menghadapin stres biar Rani tuh bisa fokus belajar, terus ngerjain ujian dengan baik gitu, Bu. Oke, baiklah. Jadi, Ibu mau Rani coba bayangkan sedang berada di posisi yang Rani alami sekarang. Nah, menurut Rani, apa sih yang harus Rani lakukan untuk bisa mencapai skala yang Rani pengen tersebut?
Sepertinya tuh Rani bakal mulai dari menata diri ya, Bu. Buat jadwal harian, mungkin dari harian sampai mingguan untuk persiapan ujian mungkin. Terus biar fokus dan maksimal untuk belajar. Mungkin juga Rani bakal memperbanyak proses belajar gitu, jadi terus diimbangin dengan refreshing kali ya, Bu. Eh, Biar nggak suntuk terus nggak stres gitu. Dan mungkin juga Rani bakal kayak berusaha positive thinking gitu, Bu. Biar apa? Rani itu membuang rasa khawatir gitu. Jauh dari rasa khawatir, takut, cemas. Terus biar jadi pokoknya mungkin bisa diganti dengan positive thinking sih, Bu. Oke, jadi apa yang sudah Rani pikirkan tadi sudah tepat sekali sih. Jadi di sini Ibu pengen Rani itu membayangkan kembali itu seakan-akan Rani itu sedang bermimpi ada di posisi di mana sekarang Rani merasa tertekan dan juga stres, khawatir akan hasil ulangan Rani. Jadi akibat kecemasan dan juga kurang konsentrasi dalam belajar. Nah, tapi perasaan tersebut seketika hilang ketika Rani terbangun dari mimpi dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, sudah dibayangkan? Nah, lalu Ibu mau nanya nih, hal apa sih yang harus Rani lakukan agar mimpi tersebut dapat terwujud? Hmm, Mungkin kayak buang negatif thinking dulu kali ya, Bu. Terus biar bisa belajar giat, terus mengurangi hal-hal yang nggak perlu gitu. Jadi kegiatan yang nggak perlu tuh nanti aja gitu. Terus mungkin sih, Bu, ini lebih penting kayak Rani tuh harus appreciate, harus menghargai apa yang udah Rani lakuin gitu sih, Bu. Jadi biar apa pikiran Rani tuh relax, biar beban pikirannya tuh terkurangi, terus nggak stres juga, biar belajar juga lebih maksimal gitu kayaknya, Bu. Nah, itu udah bagus sekali, Rani. Nah, jadi begini ya, jadi Ibu sangat memahami apa yang Rani rasakan sekarang. Sebenarnya apa yang sudah Rani lakukan itu sudah bagus. Nah, tapi apakah Rani mau jika semua usaha yang sudah Rani lakukan selama ini harus gagal cuma gara-gara pikiran negatif Rani saja? Ya nggak mau sih, Bu. Nah, jadi uh, menurut Nak Rani, apakah ada kegiatan yang bisa dilakukan ketika Rani sedang stres, overthinking, cemas, dan juga bosan saat belajar? Ada nggak? Ada sih, Bu. Rani tuh pengen mencoba belajar masak dengan kayak ngikutin resep-resep di YouTube gitu. Terus juga Rani juga akhir-akhir ini mencoba melukis sih, Bu. Nah, itu bagus Rani. Jadi ketika Rani sedang merasa cemas karena ujian, sedangkan pada saat belajar eh, pembelajaran itu Rani tidak fokus karena perasaan yang tertekan, itu Rani bisa mencoba kegiatan-kegiatan yang Rani sebutkan tadi biar bisa merelaksasi pikiran Rani. Nah, jadi Ibu harapkan hal-hal yang sudah Rani ucapkan tadi itu bisa benar-benar Rani lakukan dan juga terapkan agar target yang pengen Rani capai itu bisa tercapai. Paham, Rani? Bu. Oke, jadi sekarang Ibu punya tugas nih buat Rani. Tugasnya gampang kok. Jadi tugasnya itu Rani harus mencoba hal-hal yang positif dan juga kreatif yang sudah Rani pengen lakuin tadi. Terus bikin laporan ke ibu
tentang rencana apa saja yang sudah Rani lakukan dalam mencapai target yang Rani pengen. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke. Semoga habis konseling ini Rani bisa mendapatkan pandangan baru gitu ya untuk melakukan kegiatan setelahnya. Amin. Ya, makasih ya, Bu. Oke, apakah ada lagi yang pengen Rani ceritain? Sepertinya cukup, Bu. Oke, terima kasih ya Rani sudah mau melakukan konseling dengan Ibu. Jika ada yang bisa Ibu bantu, Ibu siap membantu. Ya, Bu. Rani juga makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Sampai bertemu kembali ya, Bu. Waalaikumsalam.